Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Lumina Indonesia. Sahabat Lumina Indonesia, khususnya di video ini saya persembahkan bagi para ibu yang punya sematan nama ibu, entah itu pernah melahirkan langsung ataupun seorang ibu yang mengadopsi anak tanpa melewati rahimnya. Jadi sama-sama punya profesi sebagai ibu. Dan di sini juga profesi bukan hanya terkait dengan anak ya. Ketika sahabat semuanya sebagai ibu guru, ibu dosen, terus ibu manajer dan yang lain sebagainya, video ini harus kalian tonton sampai akhir dan jangan di skip sedetik pun. Karena apa? Saya akan coba menceritakan ada sebuah pengalaman pribadi yang sering kita temuin dan kebanyakan sebagai seorang ibu itu kebingungan, nggak tahu harus gimana dan mungkin merasa tertekan dengan apa yang dialami. Kira-kira tentang apa nih ceritanya? Sahabat semuanya, kita tahu ya kalau sekarang ini kondisi zaman ini udah bebas banget. Pergaulan jauh lebih bebas daripada ketika waktu kita dulu, bukan sebagai seorang ibu, waktu dulu kita sebagai remaja itu beda banget dengan ternyata anak-anak yang kita hadapi ini sekarang kondisinya sedang masa balik ataupun remaja. Dan pada umumnya sering kita temuin hal-hal anak-anak remaja ini melakukan kenakalan remaja mulai dari tingkat yang ringan sampai dengan tingkat yang paling berat dan bahkan mungkin tingkat yang tidak bisa ditolerir. Kira-kira nih kalau sahabat semuanya sedang menghadapi masalah menghadapi anak usia remaja yang ternyata mereka banyak melakukan perilaku yang membuat kita merasa malu, merasa tidak berguna menjadi seorang ibu, merasa gagal sebagai seorang ibu, padahal mungkin teman-teman sebagai orang yang cukup terpandang di lingkungannya atau teman-teman ikut berkecimpung di sebuah komunitas positif yang bergerak di hal memperbaiki diri gitu kan. Tapi ternyata kenyataannya teman-teman dan sahabat semuanya sedang diuji oleh Allah dengan anak atau kehadiran anak yang secara genetik ataupun bukan secara genetik, terutama yang genetik nih yang agak berat. Dan teman-teman merasa malu, terbebani, nggak tahu lagi gimana harus merevisi atau memperbaiki sikap dari anak tersebut. Dan ternyata ketika perilakunya yang salah dan memalukan itu kalian ketahui, otomatis sebagai seorang ibu kan melakukan proses tabayun atau menanyakan ulang ke anak. Nak, kenapa sih ada obrolan begini? Loh, kok ada video yang begini? Loh, kata ini kok begini? Nah, hal-hal seperti itu kita sebagai orang tua pasti dong mengkonfirmasi benar nggak sih yang kita lihat. Yang ternyata ada dua respon yang akan diberikan oleh anak. Yang pertama, dia akan muncul rasa bersalah dan minta maaf ke orang tuanya. Aduh, maaf nih bun, kakak nggak sengaja nih keceplosan ini misalnya. Atau yang respon kedua, dia merasa nggak bersalah dan lempeng aja gitu ya. Itu kira-kira hal pertama ini masih mudah diperbaiki nggak? Kemungkinan masih lebih mudah diperbaiki karena si anak masih memiliki gestur terbuka orang tua untuk masuk proses diperbaikinya. Tapi kalau gestur yang kedua, si anak ini menutup diri dan menganggap kesalahan yang dia lakukan itu ya biasa aja, itu cuma obrolan, bercandaan anak-anak sekarang kayak gitu kan. Dan mungkin yang jadi bahan obrolan atau perilaku kenakalan yang dilakukan anak-anak itu mereka udah sampai ke tahap misalnya yang kita nggak bisa tolerir gitu kan, nauzubillahnya
Misalnya mereka mendekati perzinaan, obrolannya perzinaan di ruang chat pribadi mereka karena sudah merasa dewasa. Kira-kira sebagai orang tua merasa terpukul nggak? Nah, otomatis ya secara wajar sebagai seorang ibu akan merasa sangat terpukul dan merasa bingung bagaimana harus menyelesaikan ini. Kalau misalnya suami punya motivasi yang sama untuk menyelesaikan bersama-sama, tentu itu akan jadi lebih ringan. Tapi pada kenyataannya ada suami yang menyerahkan langsung, udah deh ibu aja yang beresin, bunda aja yang beresin, ayah nanti kalau ngadepin bisa jadi baku hantam nih gitu. Kira-kira kayak gitu gimana nih jadi seorang ibu? Udah ngerasa kaget melihat anak melakukan perilaku yang membuat kita merasa malu. Terus yang kedua, kita juga harus menopang diri kita sendiri karena merasa gagal sebagai seorang ibu. Dan yang ketiga, apakah muncul rasa sendiri karena harus membereskan ini semua sendiri, karena tadi suami bilang bahwa ya bunda aja deh, ibu aja yang beresin masalahnya ini, kayaknya ayah nggak bisa deh dengan seperti ini. Dengan kondisi seperti ini, kira-kira gimana sih respon paling tepat dan terbaiknya? Respon paling tepat dan terbaik, yang pertama, sahabat semuanya yang di sini profesi sebagai seorang ibu yang sedang diuji atau punya permasalahan seperti ini, saran saya jangan berpikir sendiri, karena pasti berpikirnya kemungkinan pakai bagian otak yang memunculkan sisi emosional. Jadi keputusannya jauh lebih emosional. Saran saya, sahabat semuanya, bisa meminta saran ke orang terdekat yang tahu gimana harus melakukan perbaikan. Misalnya si anak ini masih sekolah, coba minta saran dari sekolah. Misalnya sahabat punya teman dekat yang bisa diajak ngobrol, minta ke teman dekat untuk ngobrol yang paham dan ngerti dengan aturan, misalnya aturan di agamanya. Jangan sampai saran yang disampaikan itu bukan membuat kita semakin tenang, tapi semakin berapi-api gitu. Dan yang ketiga, coba cari opini atau pendapat dari pihak lain yang bersikap netral. Bisa juga ke terapis, ke mental health, dan yang lainnya. Itu terserah sahabat semuanya. Ketika sudah dapat informasi dari beberapa orang, in deep talk gitu ya, perlu berbicara lebih dalam. Biasanya kalau saya, pengalamannya ini kita punya beberapa klien yang case-nya berbeda-beda. Ketika mereka sudah selesai terapi, kadang mereka masih minta saran ke kita nih. Aduh Bu, saya ada kondisi begini nih, mau ketemu minta saran kira-kira gimana baiknya gitu kan. Nah, untuk beberapa di case ketika anak melakukan kesalahan yang membuat malu itu, saking shock dan kagetnya, orang tua itu terkadang hambar gitu. Dia juga sama-sama lempeng, nggak tahu harus bersikap gimana. Mau nangis juga nggak tahu apa yang mau ditangisin gitu ya, mau marah juga gimana mau marahnya gitu kan. Jadi ada kondisi style orang tua seperti itu. Ada juga kondisi style orang tua ya marah langsung aja gitu ya, didamprat gitu. Ataupun misalnya pengen nangis langsung di situ nangis nangis begitu kencangnya. Tapi ada satu kondisi ketika seseorang ibu, seseorang orang tua ya atau manusia itu sudah menerima penderitaan yang begitu dalam, akhirnya dia itu bingung, gak bisa mengungkapkan dan menyampaikan apa yang membuat dia merasa menderita. Akhirnya gak bisa untuk menangis. Nah, kondisi ini memang ketika datang ke kami, biasanya setelah selesai cerita, nanti kita akan membantu untuk memprovokasi biar kesulitan dia dalam mengungkapkan, menyampaikan unek-unek itu bisa keluar gitu dengan maksimal. Akhirnya apa? Kondisi emosinya yang chaos dan kaget luar biasa ini bisa lebih turun lagi dan bisa termanage ataupun terkendalikan gitu ya, karena ya agak dikasih sedikit terapi biar lebih tenang. Ketika sudah kondisi seperti itu, biasanya kami baru bisa berbicara, memberikan saran yang tepat, memberikan sudut pandang dari yang lain atas ujian ini. Otomatis ya, kalau misalnya sahabat semuanya, misalnya seorang muslim gitu kan, melihat anaknya berperilaku misalnya paling terparahnya gitu ya, melakukan zina, pacaran dan lain sebagainya yang nggak mau, itu kan merasa tercoreng ya wajahnya sebagai orang tua. Dan biasanya hal ini
Saya memberikan pandangan dari sudut yang lain gitu kan. Yang saya sampaikan adalah, Ibu kira-kira apa nih yang Allah pengenin dengan case ujian yang berat ini dikasih ke Ibu? Untuk beberapa case saya bilang, Ibu tahu nggak, ujian yang Ibu kasih ini setara dengan ujian yang diberikan kepada Nabi. Kami juga memberikan sudut pandang, kenapa sih keluarga Ibu yang diuji begitu berat berkali-kali tanpa henti gitu ya dengan seperti ini? Bisa jadi Allah pengen Ibu ini menjadi penolong bagi ibu-ibu atau keluarga yang lain yang mengalami permasalahan yang sama, biar mereka punya sikap, cara pandang dan penyelesaian yang seperti Allah inginkan, bukan seperti yang kita inginkan. Dan dari akhirnya itu, sesuatu yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah, dan sesuatu yang buruk menurut kita belum tentu buruk menurut Allah. Ya, mudah-mudahan ya, namanya kita sebagai seorang ibu sudah berusaha sebaik mungkin, sudah memberikan yang terbaik. Nah, terkadang Allah itu memberikan ujian-ujian yang tidak kita bayangkan. Bahkan mungkin ujian yang mungkin kita merasa berat adalah ujian yang paling dekat itu terkait dengan anak kita gitu, yang tidak sesuai atau dia tidak berperilaku, ataupun ujian anak kita ini yang berperilaku tidak sesuai dengan harapan kita, yang akhirnya mungkin kita sedih, kecewa, dan yang lain sebagainya. Ayo kita perbaiki dulu emosinya, setelah itu kita bisa baru berpikir dan mencerna kejadian yang tidak kita harapkan ini, apa sih sebenarnya yang Allah mau dari saya untuk menyelesaikannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Nantikan video Lumina yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.